Saya Resti Wulandari, instansi STAI Dr. KHZ Mutakin dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 01042301 Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akan menjawab beberapa jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan menurut Anda apakah pengertian dari filsafat dan bagaimana filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Filsafat adalah sebuah cabang ilmu yang mencari pemahaman yang mendalam tentang dunia manusia serta bertujuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat ini juga sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ya seperti kita sedang dihadapkan oleh sebuah kasus atau ketika dihadapkan oleh dilema moral, kita dihadapkan oleh dua pilihan, antara kejujuran atau kebohongan untuk menghindari konflik. Disitulah filsafat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Jawaban saya di sini adalah ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu yang ingin diketahui. Nah, kemudian epistemologi tersebut adalah yang menjelaskan mengenai teori-teori dari pengetahuan yang ingin diketahui tersebut, lalu disimpulkanlah oleh aksiologi. Nah, jadi dari ontologi ke epistemologi dan aksiologi juga berhubungan semuanya. Dan yang pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pendapat aliran-aliran berikut tentang hakikat pengetahuan, dan berikan contohnya. Di sini aliran yang pertama ada objektivisme. Objektivisme sendiri yaitu dengan menghubungkan semua kejadian dalam hidup dengan kenyataan. Contohnya seperti kita melihat anak kecil yang membawa boneka. Jadi sesuatu yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan itu seimbang, itu sama. Ketika kita melihat anak kecil yang membawa boneka, pikiran kita, oh ya udah, itu anak kecil yang sedang membawa boneka mainannya. Nah, jadi kan yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan itu sama. Yang kedua di sini ada subjektivisme, yaitu menjelaskan tentang fenomena sosial dan sudut pandang atau perasaan individu. Ini lebih ke sudut pandang yang mungkin seseorang melihat seseorang yang lain. Contohnya ketika teman cowok saya menyukai teman cewek saya karena dengan alasan dia rapi, selalu berpenampilan rapi, dan dia berpikir bahwa wanita itu atau si cewek itu rapi, tapi tidak dengan saya yang tahu teman cewek saya seperti apa. Dia tidak begitu rapi aslinya, karena orang-orang kan hanya menilai dari luarnya saja. Dan yang ketiga ada skeptisisme, yaitu keraguan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi. Di sini lebih menunjukkan keraguan. Contohnya ketika ada teman yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu care, dan tiba-tiba dia berbuat baik kepada kita. Nah, di sini kita pasti bertanya-tanya, tujuan baiknya itu apakah ada tujuan lain, ada alasan tertentu, atau memang baik saja gitu. Dan yang keempat di sini ada fenomenalisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu fenomena yang dapat diamati oleh indera dan diberikan
dan diberikan atau tambahan kesadaran. Seperti kita melihat gambar sekolah kita, misalkan gambar sekolah kita yang dulu dengan yang sekarang. Kita sekolah di suatu yayasan, misalkan sekolah kita yang dulu belum tingkat, bangunannya masih biasa-biasa saja, tapi di saat kita melihat brosurnya sekarang, bangunannya sudah bagus, bangunannya sudah tingkat. Nah, itu contoh fenomenalisme seperti yang kita lihat dari gambar, dan juga kesadaran kita yang kita lihat dari gambar itu udah bagus nih, sementara dulunya pas zaman kita mengalaminya masih biasa-biasa saja, dan sekarang sudah mengalami perubahan setelah apa yang kita sadari. Dan pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi, dan berikan contohnya. Di sini ada rasionalisme yang pertama, yaitu kebenaran yang didapat dari pembuktian akal dan juga logika. Ini lebih ke akal dan logika ya teman-teman. Contohnya seperti kita kehujanan, kita pasti membutuhkan payung dong untuk melindungi tubuh kita dari hujan. Itu lebih logisnya. Logikanya pasti ketika kita kehujanan dan kita tidak ingin kebasahan, kita pasti membutuhkan tempat berlindung, atau kita pasti membutuhkan payung atau jas hujan untuk melindungi diri kita dari hujan. Itu logikanya. Nah, yang kedua di sini ada empirisme. Empirisme adalah pengalaman yang ditangkap dengan panca indera seperti mata dan kulit. Ini yang lebih kita rasakan, yang pengalaman yang telah kita rasakan, pengalaman yang telah kita lalui, yang telah kita rasakan menurut pengalaman kita sendiri, telah kita rasakan menurut pengalaman kita sendiri. Contohnya seperti kita trauma untuk naik motor karena kita pernah terjatuh dari motor dan terluka, dan akhirnya setelah merasakan pengalaman itu kita tidak mau lagi nih naik motor karena takut hal itu terjadi lagi. Itu kan sesuai pengalaman pribadi kita. Selanjutnya ada positivisme. Positivisme di sini merupakan suatu kebenaran yang dapat dipercaya dengan dasar atau berbagai data atau informasi yang akurat setelah melalui eksperimen. Contohnya seperti, jadi di sini positivisme di sini bisa dipercaya, bisa diakui adanya karena ada pembuktian yang akurat, karena ada data yang menunjukkan atau eksperimen yang jelas. Contohnya seperti orang yang hamil. Orang yang hamil tidak bisa dipercaya hanya dengan menyatakan bahwa saya hamil, sementara tidak ada yang bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa seseorang itu hamil. Dibuktikannya dengan cara apa? Misalkan dengan cara tes pack. Nah, dia melakukan dengan tes pack dan buktinya adalah 2 garis biru bahwa menyatakan bahwa seseorang itu benar hamil karena ada bukti fisiknya juga. Yang terakhir yaitu ada intuisionisme. Intuisionisme di sini mengetahui sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari lagi. Dapat diberikan juga sebagai bisikan hati atau gerakan hati, lebih ke firasat atau feeling di sini ya teman-teman. Seperti contohnya kita mempunyai pasangan, kita sedang memiliki hubungan, dan di mana sikap dari hubungan itu, sikap dari pasangan kita itu ada yang berbeda misalkan. Nah, di situ pasti kita mempunyai firasat dan feeling, kayaknya dia selingkuh deh. Nah, kemudian pada kemudian hari faktanya terkuak bahwa dia benar selingkuh. Itu berasal dari awalnya kan berasal dari firasat atau feeling kita yang kuat. Itu soal yang keempat. Dan sekarang soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 di sini jelaskan model-model penalaran berikut dan contohnya. Penalaran yang pertama di sini ada induksi. Induksi
deduksi di sini adalah proses menarik kesimpulan atau prinsip. Prinsip ketika contohnya seperti ini. Ketika seseorang memasang prinsip, kita harus rajin belajar supaya bisa menjadi pintar. Nah, itu lebih ke induksi. Jadi memasang prinsip meyakinkan. Dan yang kedua ada deduksi. Kalau deduksi ini yaitu mengambil kesimpulan bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Bersifat khusus. Contohnya seperti ini. Premis yang pertama adalah ya setiap orang kan pasti mau pintar. Nah, setiap orang pasti ingin pintar. Dan premis yang kedua itu supaya pintar kita harus rajin belajar. Nah, kesimpulannya premis yang ketiga yaitu semua orang bisa pintar asal dia mau belajar, asal dia rajin belajar. Seperti itu. Itu penalaran dari deduksi. Dan terakhir yaitu dialektika. Kalau dialektika itu adalah komunikasi dua arah atau perbandingan. Contohnya seperti perbandingan ada orang yang memakan pedas, dia langsung sakit perut. Ada juga orang yang kuat memakan pedas tapi dia tidak sakit perut. Jadi kesimpulannya tergantung kekuatan lambung kita. Kekuatan lambung kita bisa tahan atau tidak dengan pedas. Baik, sudah selesai semua jawabannya.